Mulyawan dan saya mengucapkan kami Masubi. Saya sebagai moderator di sini saya akan memimpin jalannya diskusi panel pada hari ini dengan topik fenomena pinjol yang banyak memakan korban. Pinjol, kata tersebut sudah tidak asing lagi didengar di kalangan masyarakat sekarang. Apa sih pinjol itu dan dari mana asal usulnya? Saya serahkan kepada panelis 1, Saudara Ariska, silakan. Terima kasih Saudara Arzeti telah memberi saya kesempatan di diskusi panel hari ini yang membahas tentang fenomena pinjol yang memakan banyak korban. Betul Saudara Arzeti? Betul. Ya, pinjol sendiri adalah pinjaman online. Pinjaman online adalah situs yang memanfaatkan teknologi dan internet untuk mengaksesnya, untuk mencairkan dana secara cepat. Awal mula kedatangan pinjol di Indonesia itu pada tahun 2016 dan mulai marak pada tahun 2019 ketika COVID melanda di Indonesia. Karena pekerjaan dan dana mereka yang kurang, makanya para masyarakat Indonesia itu banyak memanfaatkan pinjol untuk dana kehidupan mereka untuk bertahan hidup karena sulitnya mencari pekerjaan tersebut pada saat pandemi. Nah, lalu 2024 ini pinjol makin terus meningkat karena kesadaran masyarakat Indonesia yang kurang akan pinjol tersebut dan warga Indonesia yang menganggap bahwa pinjol adalah solusi untuk semua masalah. Seperti itu Saudara Arzeti. Oh, wah, ternyata pinjol sudah cukup lama ya marak di kalangan masyarakat sekarang. Nah, dari pinjol tersebut, apakah ada manfaat dan dampaknya? Mari kita dengarkan dari penjelasan Saudara Syahidah. Dipersilakan Saudara Syahidah. Oke, terima kasih Saudara Arzeti. Jadi manfaat pinjol ada 4. Yang pertama yaitu mudah diakses. Jadi proses pinjol dapat diakses secara online dan tidak memerlukan persyaratan yang rumit. Yang kedua, proses cepat. Jadi pengajuan proses pinjaman online itu mudah dan cepat, dan dana dapat dicairkan dengan cepat jika memenuhi semua syarat dan ketentuan. Yang ketiga, bisa digunakan untuk dana darurat. Terus yang keempat, bisa digunakan untuk bisnis, seperti bisa digunakan untuk menambah aset atau peremajaan aset yang dapat menguntungkan untuk bisnis. Terus dampak negatif dari pinjol ada 8. Yang pertama yaitu bunga tinggi, yang kedua resiko over borrowing, yang ketiga praktik penagihan agresif, yang keempat resiko identitas dan keamanan data, yang kelima penurunan skor kredit dan blacklist oleh slip OJK, yang keenam intimidasi dari debt collector, yang ketujuh kemungkinan tindakan hukum dari lembaga pemberi pinjaman, dan yang terakhir yang kedelapan kehilangan pekerjaan akibat penagihan yang dilakukan kepada atasan di tempatnya bekerja. Oke, ternyata banyak juga ya manfaat dan dampak pinjol. Nah, di sini kan ada dampak negatif. Mari kita bertanya kepada Saudara Mulyawan, apakah dari dampak tersebut yang membuat para peminjam online itu mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis? Baiklah, langsung saja kita beralih ke Saudara Mulyawan. Dipersilakan Saudara Mulyawan. Betul sekali Saudara Arzeti, seperti yang sudah dijelaskan oleh Saudara Syahidah mengenai bunga pinjol yang sangat tinggi sehingga membuat si peminjam kesulitan untuk membayar bunga beserta utang pokoknya. Hal ini membuat si peminjam depresi dan melakukan hal di luar akal seperti mengakhiri hidupnya. Terima kasih Saudara Mulyawan. Bahaya juga ya pinjol ini. Aduh, sudah nggak habis mikir sama peminjam online di sana. Nah, dari dampak tersebut yang membuat para peminjam online mengakhiri hidupnya dengan tragis, gimana sih solusinya untuk menghindari dan menyelesaikan masalah dari pinjol? Langsung saja kita beralih ke Saudara Rudi. Silahkan Saudara Rudi. Baiklah Saudara Arzeti, ada lagi kemanfaat pinjol yang disampaikan Saudara Syahidah. Penarikan pinjol bisa melalui online dan bisa melalui dana yang cepat. Cocok sekali untuk para peminjam yang membutuhkan dana yang cepat dan mudah. Dan apabila mengalami
kekerasan dalam menarikan pinjol bisa melaporkan kepada pihak yang berwajib. Oke, terima kasih Saudara Rumi atas penjelasannya. Baiklah, di sini saya sebagai moderator akan membuka sesi tanya jawab untuk para peserta yang ingin bertanya. Dipersilakan. Saya ingin bertanya ke panelis 1, apa yang dilakukan kalau anggota pinjol itu udah menyebar data kita gara-gara kita nggak bayar utang? Terima kasih kepada Saudara Rahimah telah memberikan kami pertanyaan. Di sini saya akan menjawab. Bisa saja kalian melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib. Nanti pihak yang berwajib akan menindaklanjuti hal tersebut dan nanti pihak yang berwenang akan bisa memeriksa data kalian kembali agar aman kembali, seperti itu. Terima kasih. Ingin bertanya kepada panelis 3, bagaimana cara mengatasi kecanduan pinjol? Udah itu saja. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Nisa. Mencari pekerjaan yang mencukupi perekonomian sehingga tidak berpikir untuk kembali pinjol lagi. Bisa kita tarik kesimpulan dari